Apakah ini yang kamu harapkan? Sama sekali tidak. 0 sampai 60 dalam 3,8 detik. Wow, itu hanya 0,2 detik lebih lambat dari e-race saya. Serius? Iya, 687 pon torsi. Apakah kita baru saja membeli mobil dengan 700 tenaga kuda? Jadi video lelangmu mulai ramai. Orang-orang benar-benar suka melihatmu membeli mobil pertamamu. Ya, ini bukan mobil pertamamu, tapi kemarin aku ada di lelang. Aku memberi sesuatu yang menurutku cukup keren. Dan aku akan memberimu kejutan, ini bukan untukmu, tapi aku akan mengejutkanmu dengan ini. Kita akan masuk ke lelang dan melihat beberapa mobil keren serta mengambil mobil yang aku beli kemarin. Aku ingin mencari sesuatu di bawah $10.000, terjangkau tapi tetap menyenangkan. Dan aku rasa aku berhasil menemukan itu. Jadi kita akan pergi ke lelang dan sedikit menjelajah untuk menemukan kendaraan kita. Jadi pada hari kita membeli Wrangler-mu, aku juga membeli Expedition Max Platinum ini yang dibalut dengan warna merah yang sudah pudar. Jadi kita akan menjual ini minggu depan di lelang. Dan kita sudah melepas semua stiker pembungkusnya. Kita bawa ke sini untuk ditinggal dan mengambil mobil baru kita. Jadi mari kita masukkan Expedition kita supaya bisa diperiksa. Ini dia Expedition Max Platinum 2019 milikku. Kalau kamu ingat, semuanya dulu dibungkus hitam atau merah. Kaca spion, pegangan pintu, grill, atap, sisi-sisinya, semuanya dibungkus. Bahkan sampai ke bagian-bagian kecil seperti ini, semua aksen kecil dibungkus hitam. Dan kasihan Nacho, dia menghabiskan berhari-hari mencoba mengembalikan mobil ini seperti semula. Lalu saya dan Logan membawanya ke tempat cuci mobil, membersihkannya sedikit lagi, dan sekarang sudah siap. Saya membayar $16.000 untuk mobil ini karena tampilannya sangat jelek. Tidak ada orang lain yang menawar mobil ini. Kamu sebenarnya masih bisa melihat ada sedikit wrap di sini. Tapi setelah membayar Nacho selama 3-4 hari, saya sendiri tidak tahu sudah habis berapa sekarang. Mungkin 17.000, 16,5 atau 16.700. MMR mobil ini maksudnya nilai lelangnya yang seharusnya bisa kamu dapatkan adalah sekitar 18 sampai 19.000 dolar. Saya bisa mendapatkan untung lumayan hanya dengan meminta Nacho melepas wrapnya, lalu saya dan Logan membersihkannya. Jadi minggu depan kita akan ikut lelang dan lihat apakah kita bisa dapat uang. Hey, lihat deh, saya pernah punya kedua mobil ini. 360 Modena, dan itu Humvee yang hampir identik. Wah, saya suka banget sama lelang ini. Huracan, AMG, GT, Bentley, BMW 760 Li paket M. Jadi saya membawa putra saya Logan jauh-jauh ke West Palm Beach supaya saya bisa memberinya kejutan dengan mobil yang saya beli kemarin. Bukan untuk dia, tapi untuk dia kerjakan. Saya mempekerjakannya. Dia bekerja di Flying Wheels. Sekarang kami akan mulai membuat lebih banyak video. Karena dia sudah 16 tahun saya membeli mobil yang menurut saya akan dia suka dan belum pernah kami miliki sebelumnya. Dan saya ingin membawanya ke sini supaya kami bisa mulai melihat semua mobil keren yang ada di sini. Sayangnya dia belum 18 tahun. Mereka tidak mengizinkannya masuk. Jadi dia harus duduk di luar dan menunggu saya membawa kejutan itu untuknya. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang kami beli sebentar lagi. Tapi sebelum saya melakukan itu, biarkan saya tunjukkan dulu apa yang sangat ingin saya tunjukkan kepadanya di lelang. Sebuah G-Wagon dan AMG G-Wagon. Wah, ini keren banget. Wah, luar biasa. Apakah itu GT3 Porsche apa ini? Wah, ya itu GT3. Saya benar. Saya semakin jago dalam hal ini. Dan kemudian mobil-mobil yang lebih realistis. V6, Camaro, 370Z. Wah, lihat betapa kerennya Ryker ini. Semua orang bisa mendengar dia datang. Dia atau dia datang dengan speaker-speaker itu. 6 speaker, sepertinya itu agak berlebihan. Hey, lihat aku, lihat aku. Kita punya Bentley Continental GT yang lebih baru dan Z06. Z06 sekarang sering muncul di lelang dengan harga di bawah $100.000. Jadi kamu benar-benar bisa membeli gaya, performa, dan suara supercar dengan harga di bawah $100.000 sebagai dealer sekarang. Itu luar biasa sekali. AMG N63 lain, Defender, Cybertruck, R8C7. Mobil-mobil ini sangat terjangkau. Sekarang kamu bisa membeli ini di kisaran 30 ribuan, bahkan sebagai dealer bisa di 20 ribuan. Dan ini terus berlanjut. C8 lagi, C8 Jaguar F tipe R. 2 Z06 lagi, XM, Maybach, 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 Maybach. Gimana cara ngucapinnya? Maybach. Terus lihat semua urus ini. 1 urus, 2 urus, 3 urus, 4 urus. Nah, yang ini sebenarnya sudah saya incar kemarin dan saya masih tertarik. Urus 2019, 55.000 mil. Sekarang harganya sekitar $120.000. Dan yang keren, urus 2019 itu sama persis dengan yang 2026. Nah, ini yang saya minati. Saya lihat Z4 itu kemarin. Saya sempat menawar mobil itu. Saya menawar beberapa AMG yang lebih murah, beberapa Corvette, bahkan beberapa Camaro.
Saya pindah ke Florida ingin masuk ke dunia supercar, tapi sebenarnya tidak banyak orang yang peduli dengan supercar. Jujur saja, mobil-mobil itu memang menyenangkan, tapi mahal untuk diperbaiki. Sering bermasalah, kita tidak pernah tahu apa yang kita dapatkan, dan mobil-mobil itu juga sulit untuk dijual. Dan yang benar-benar butuh waktu setahun untuk saya pelajari adalah tidak ada yang peduli. Semuanya tentang mobil yang bisa dimiliki semua orang. Apa yang bisa kamu beli? Apa yang bisa kamu beli? Apa yang terasa dekat denganmu? Kamu bisa merasa dekat dengan video ayah dan anak, bukan seseorang yang berkendara keliling dengan Lamborghini. Itu tidak nyata. Itu tidak realistis, dan itu bahkan tidak terlalu keren. Saya bersenang-senang dengan anak saya jauh lebih keren buat saya dan lebih terasa dekat. Saya membeli mobil yang bisa terjual dalam seminggu karena harganya lebih terjangkau. Itu lebih terasa dekat bagi banyak orang. Jadi, saya datang ke sini bukan untuk melihat Aston Martin, AMG GT, dan Porsche. Saya datang ke sini mencari mobil sekitar 10.000 yang bisa saya jual 15.000. Dan itu tujuan saya. Dan saya pikir saya sudah mencapainya kemarin. Sekarang saya hanya perlu menemukannya. Sekarang saya tahu saya sudah di area yang tepat karena di aplikasi lelang saya bisa melacak seperti geolokasi mobilnya dan melihat di mana posisinya. Saya ada di area yang benar, di suatu tempat. Kemarin ini cukup menggoda. Ini adalah LS Swap 1990 Suburban Dually. Sepertinya masuk akal. Saya tidak bisa menentukan berapa nilai mobil ini. Kalau kalian kasih tahu saya, mungkin saya akan membelinya di video berikutnya karena mobil ini belum terjual. Berapa nilai Suburban 1990 dengan LS Swap Dually ini? Tolong kasih tahu saya ya. Itu mobil saya. Saya bisa melihatnya tepat di depan Shelby GT 500 ini. Dan alasan saya menyeret ini kemana-mana adalah karena kemarin saya lihat tekanan bannya rendah. Saya bahkan belum memberitahu kalian ini mobil apa. Nah, kalian akan lihat apa yang kami beli dengan harga di bawah $10.000 dalam 3, 2, 1. Ini dia. Sebuah Tesla Model S tahun 2015 dengan 98.000 mil dan dibalut warna perak. 98.000 mil, 4, 9, 10, 13. Untuk itu. Menurut saya, ketika harga bensin hampir $5 per galon, saya pikir itu adalah keuntungan. Baiklah, ayo kita isi ban itu. Dan sambil mengisinya, lihat mobil ini. Oh, saya belum dapat kuncinya. Saya baru saja berjalan sangat jauh dan saya belum mendapatkan kuncinya. Saya tidak tahu apakah mungkin ada di sini, semoga saja. Apakah mobil ini akan menyala? Saya suka bagaimana pegangan pintunya seperti itu. Sebenarnya, ini bukan Tesla pertama saya, karena kami punya Cybertruck. Tapi mereka sangat berbeda. Saya belum pernah benar-benar memiliki Tesla, tidak pernah seperti ini sebelumnya. Jadi kita semua akan belajar bagaimana cara kerjanya bersama-sama. Pengisian daya berbayar tidak tersedia. Periksa saldo yang belum dibayar. Jadi ada seseorang yang berutang uang ke Tesla. Dan apakah saya sebagai pembeli baru tidak bisa mengisi daya mobil ini? Kamu akan belajar banyak di video ini. Dan saya sangat senang menunjukkan ini kepada Logan karena saya tahu dia pasti akan senang melihatnya. Jadi kita sudah mulai belajar karena tekanan ban masih menunjukkan 11 PSI. Tapi kalau saya keluar ke sini, bannya terlihat hampir sepenuhnya terisi angin. Jadi ini bukan monitor tekanan ban instan seperti yang kita tahu ada di mobil ini atau bahkan di mobil ini. Ini adalah semacam monitor tekanan ban elektrik yang mengirimkan sinyal berbeda. Saya akan belajar dan mencari tahu bagaimana cara kerjanya dan akan saya jelaskan di video lain. Saya yakin beberapa dari kalian sudah tahu, tapi saya belum dan banyak dari kalian juga belum tahu. Jadi kita akan cari tahu sebentar lagi. Saya suka repinya, menurut saya tampilannya bagus. Kita punya sedikit kerusakan cat di sini. Dan tebak apa semuanya? Ya, poles lampu depan buat Logan. Oke, mari kita cari tahu bagaimana cara mengendarainya. Saya rasa saya tinggal tarik ini ke bawah. Saya sudah di D, jadi saya sudah di mode drive. Masih tertulis layar sentuh tidak responsif dan seseorang berutang uang ke Tesla. Jadi kalau pemilik sebelumnya berutang ke mereka, apakah itu berarti saya tidak bisa mengisi daya mobil ini? Kita akan cari tahu. Di angka 41, mari kita lihat di mana posisi kita. Status mobil, tidak ada rute. Perjalanan, 2 status mobil. Tidak, saya tidak mau itu. Oh, saya di 45%, tapi 45% itu setara berapa mil? Lihat mobil-mobil ini, saya sangat bersemangat. Aston Martin DBX, Aston Martin Vantage, R8, Huracan, satu lagi R8. Saya sangat bersemangat agar Logan bisa melihat mobil-mobil ini. Saya sangat kecewa dia tidak bisa masuk. Wah, RSF, itu ya, ISF. Saya suka tempat ini. Serius, ini salah satu alasan kenapa saya pindah ke sini. Budaya mobil di sini memang keren banget. Jadi ada beberapa hal yang saya pelajari. Cybertruck, saya punya kartu, seperti kartu kredit. Itu adalah kunci saya. Ini kuncinya. Sebenarnya ini seperti model S ukuran Hot Wheels. Ini kuncinya.
Jadi mungkin kita bisa pergi ke dealer Tesla yang ada di jalan ini dan aku akan menunjukkan Tesla baru ke Logan yang letaknya persis di seberang dealer Lamborghini milikku. Kita juga akan lakukan itu yang letaknya persis di sebelah dealer Ferrari dan lihat apakah aku bisa dapat kartu. Dan juga aku nggak sengaja bikin kedua layar jadi hitam. Katanya harus tahan ini, aku tahan. Oh berhasil. Oke, pengisian daya berbayar. Apa aku sudah reset? Sepertinya sedang reset. Ah, sudah di reset. Keren. Jadi sekarang sudah berfungsi. Sekarang cuma pengisian daya berbayar tidak tersedia. Oke, mari kita telepon dia dan suruh dia keluar supaya aku bisa kasih kejutan dengan mobilnya. Bukan mobilnya sih. Hey, mau keluar ke depan? Jalan aja keluar lewat pintu depan, bukan pintu yang tadi kamu masuk. Oke ya. Oh, itu dia di sana. Aku sudah sering begini ke dia sejak dia umur 6 tahun. Dia suka mobil. Aku rasa dia bakal suka yang satu ini. Di mana dia? Hey! Apakah ini yang kamu harapkan? Sama sekali tidak. Apa yang kamu harapkan? Aku bahkan tidak tahu harus bilang apa. Itu bukan Tesla. Keren atau tidak keren? Ini cukup keren. Menurutku ini cukup keren. Ini model S. Harganya $80.000, Brandon. Baru. Mobil seperti apa yang kamu pikirkan? Kamu kira itu mobil apa? Mungkin Mustang. Mustang, biasanya memang seperti itu. Ya, tidak. Aku punya Tesla yang sudah di-wrap. Menurutku ini berbeda. Ini memang berbeda. Dan harga bensin sekarang $4 per galon? Sekarang. Coba tebak, berapa harganya? 2. Berapa? 200 atau 1000? 2.000? Tebak lagi, lebih rendah. $1.500 Tesla. Untuk Tesla Model S, aku benar-benar dapat harga bagus untuk mobil ini. Ulangi sekali lagi. Aku bisa tahu kalau aku beli Tesla dengan harga murah. Aku tahu, itu yang sudah aku bilang. Kita bisa jual Wrangler itu seharga 500. Dan secara harfiah, kamu bisa mengendarai Model S, kebalikan dari Jeep Wrangler. Baiklah, masuklah, kamu bisa mengemudi. Suasananya tidak akan sebagus itu. Ini suasana yang sangat berbeda. Bukan suasana Florida, ini lebih ke suasana California. Jadi apakah ini tidak punya radio biasa? Pasti ada radio biasa. Aku tidak harus pakai Spotify untuk mendengarkan musik kan? Mungkin. Apakah ada lebih banyak aplikasi kalau kamu geser ke kanan atau semacamnya? Ya, tapi lalu kamu harus masuk ke suatu akun. Bagaimana kalau aku mau mendengarkan Kiss 108 atau semacamnya? Jadi, aku tadi salah. Ini adalah P85D, P berarti mode performa, dan D berarti penggerak semua roda. Jadi, ini harganya jauh lebih dari $1.000. Itu yang tertulis di spesifikasinya di ponselku. E85 mulai dari sekitar $85.000. P85D dual motor mulai dari $100.000. D berarti dual motor, mulai dari 105.000 hingga... 106.000. Baiklah, lalu apakah tertulis apa itu P85D? Baterai 85 kWh dengan P85 mulai dari $80.000. Atau 85, berarti 85 kilowatt. Oke, itu saja yang tertulis. Oh, itu cukup keren. Dan tertulis berapa tenaga kudanya? Tesla Model S P85 tahun 2015, penggerak roda belakang, dan P85D, penggerak semua roda, merupakan kendaraan listrik mewah berperforma tinggi. Mereka menawarkan jarak tempuh hingga 265 mil, di mana P85D mampu berakselerasi dari 0 hingga 60 mile/per dalam 3,1 detik. Wow, itu hanya 0,2 detik lebih lambat dari E-Ray saya. Serius? Ya, E-Ray 0 sampai 60 2,9 detik. 0 sampai 60 di P85D. 3,1 detik. Wow, apakah tertulis berapa tenaga kudanya di penggerak semua roda atau dual motor? P85D 691 tenaga kuda, Ya Tuhan. 687 pon torsi. Apakah kita baru saja membeli mobil 700 tenaga kuda seharga $8.500? Kamu tidak boleh punya ini. Ya ampun, 700 tenaga kuda, itu gila. Dan sekarang kita di sini, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari tentang mobil ini dengan cepat. Lalu kita akan pergi ke dealer Ferrari dan Lamborghini yang ada tepat di seberang jalan. Saya lupa, apakah mobil ini akan mati sendiri saat kamu menjauh atau tidak? Seingat saya, Cybertruck saya begitu. Saya tidak terlalu suka matte silver dibandingkan pearl white. Ya, saya benar-benar suka pearl white dan hitam. Silver dan velg alloy kurang begitu. Mungkin kita harus cat velgnya jadi hitam. Sesuatu yang bisa dipikirkan, bukan untukmu, ini untukku, bagaimanapun juga. Ya, akan menyenangkan bertemu denganmu. Kami baru saja membeli Tesla pertama kami, berdua. Dan tertulis bahwa sepertinya pemilik sebelumnya masih punya tunggakan, jadi saya tidak bisa mengisi dayanya. Ya, jadi saya ingin tahu, pertama, apakah saya bisa membuatkan kartu untuk Kit? Tentu saja. Lalu, apakah seseorang bisa membukanya?
Atau saya hanya perlu menghubungkan aplikasi saya ke mobilnya? Saya bisa melakukannya langsung jika itu berhasil. Saya bisa melakukannya sekarang. Saya bisa memberikan Anda kunci, dan itu benar-benar sangat mudah. Keren. Tapi saya butuh, saya akan memberikannya sebentar. Tentu. Silakan ya, untuk sistem model dasar untuk modelmu. Tahun 2015 tidak dapat menggunakan bagian kunci. Oke, saya butuh keypad tradisional. Oh, oke, itu bukan masalah besar. Baiklah, saya kira kamu akan bilang saya tidak bisa mengisi daya, mengemudikan, atau mendaftarkannya. Oke, itu tidak terlalu buruk. Jadi logger menemukan beberapa barang di laci dashboard. Kami sedang menyiapkan mobil dan dia benar-benar sangat membantu di dalam. Apa itu di sana? Berapa harga jualnya? Beberapa aturan keramaian di sini. 12.000. 12.000 kapan? Pada Februari 2026. Kenapa seseorang menjualnya lalu menukarnya? Ada cerita di balik mobil ini. Saya kesulitan sekali untuk membalik namakannya. Hubungkan ke kendaraan, ketuk ikon kendaraan di pojok kiri bawah. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda dari dekat semua mobil keren di lelang. Saya tidak bisa melakukannya. Jadi sebagai gantinya, kita akan melihat beberapa Ferrari. Ferrari baru banget. Dan sebuah truk Dodge Viper SRT 10. Mereka menjual sedikit dari segala jenis di sini. Porsche Taycan, beberapa Porsche lagi, ada juga Aston Martin GT3. Wow. Kita datang pakai Tesla seharga $500 Tesla. Itu lebih baik daripada Explorer seharga 8.500. Mereka bahkan tidak memasang label harga pada mobil-mobil itu. Saya rasa kalau kamu harus melihat label harganya, berarti kamu tidak mampu membelinya. Wow, ini apa? SF90 Stradale. Wow. Lucu juga. Dari semua mobil ini, anak saya justru tertarik sama mobil hijau di sana, FD9 RX7. Ulangi lagi. Menurutmu, berapa banyak uang yang ada di lokasi ini? Ratusan juta. Ini adalah mobil impian saya saat SMA, bersama dengan Dodge Viper RT10 merah tahun 1993. Kami masih punya satu lagi, ini cukup lucu. Kami sedang berada di dealer Ferrari, dan inilah yang kami kunjungi. Wah, itu keren sekali. Jadi semua mobil ini, dan kami sudah melihat FD9 RX7, sekarang kamu ingin melihat Dodge Viper RT10 pickup truck. Dan apa mobil impianmu? Mungkin GT4, lalu Porsche GT3 RS. Jadi itu mobil impianmu ya, GT3 RS, GT4. Kamu mau GT4? Atau yang di sana itu apa? Mobil balap jalanan yang nggak bisa dikendarai itu. Ternyata mobil-mobil ini nggak enak dikendarai karena memang mobil balap beneran. Ya ampun. Ya ampun, lihat mobil itu. Wow, kamu benar-benar bisa lihat perbedaan antara GT3 dan GT3 RS. Wow. Gila banget. Ada satu mobil seperti ini di lelang yang aku ikuti kemarin juga dengan jarak tempuh 38.000 mil. Berapa mereka minta untuk yang ini? Kayaknya mereka nggak pasang harga. Tapi aku bisa beli satu di angka 30-an. Nggak ada harga. Dan mobil-mobil ini pakai transmisi manual 6 percepatan dan mesin V10 yang sama seperti di Viper. Lucu juga ya, ini yang kita lihat-lihat. Berapa laku terjualnya? Laku berapa nih? Lelang. Nggak laku, mereka mau harganya di 30-an. Jadi aku bisa beli truk pickup Viper RT10 merah. Tapi aku nggak ingat berapa nilainya sekarang, jadi kamu bisa saja menghabiskan terlalu banyak uang. Seseorang menukarnya dengan Ferrari. Ya, mungkin saja. Coba cek di situs web mereka, lihat berapa harganya sekarang. Untuk GT3 RS, mereka minta 411.000. Kamu lebih pilih itu atau Ferrari? Mungkin itu. Bagaimana dengan Ferrari SF90? Oh, Stradale. SF90, ya, aku belum pernah lihat yang seperti itu sebelumnya. Baiklah, bagaimana dengan truk Viper? Bukan, maksudku berapa harga truk Viper? McLaren, 221.000. Wow. Truk Viper, 45.000. Itu bisa jadi milikmu dengan 45.000. Berapa jarak tempuhnya? 23.000. Oh, oke. Bagus untuk diketahui. Jadi menurutku, aku tidak membeli RT10 Viper atau SRT10 Viper kemarin seharga 45.000 mungkin adalah keputusan yang bagus dari pihakku. Aku ingin berada di kisaran 20 ribuan, yang bawah. Ferrari dapat 40 untuk 1. Aku harus ada di sekitar 2/3 dari itu. Aku ingin mendengar Ferrari ini berakselerasi. Kedengarannya bagus. Bayangkan itu berasal dari sebuah SUV. Apakah dia sedang melakukan test drive? Ya. Mungkin karena aku dibesarkan tanpa uang, aku hampir sama bersemangatnya dengan model S $500 ini. S. Aku sangat bersemangat untuk mengambil mobil ini karena harganya sangat murah dan punya 700 tenaga kuda.
Ini pembelian yang bagus dan mobilnya kencang. Ini pembelian yang bagus dan mobilnya kencang. Dan ini berbeda dan cukup keren. Dan aku bisa menggunakannya sampai aku menjualnya. Tidak bisa mengeluh. Sama bahagianya seperti saat aku punya 360 kuningku. Sebenarnya aku rasa aku lebih suka yang ini karena tidak menghabiskan $60.000. Aku suka mobil murah. Kami dapat Tesla yang rusak, jadi tekanan bannya perlahan turun lagi. Dan mobilnya tahu itu, jelas. Tapi kemampuannya jadi berkurang. Jadi akselerasi dan kecepatan maksimumnya menurun. Performa mungkin bisa kembali normal di perjalanan berikutnya, tapi menurutku itu karena mobil tahu tekanan bannya rendah dan tidak aman untuk akselerasi cepat dengan tekanan 28 PSI. Keren juga, mobil pintar. Tempat ini di luar area mereka, tapi mereka bagus. Jadi kita di tempat cuci mobil. Ikuti dia, biar aku yang urus. Kita masuk ke netral dulu, tunggu sebentar. Aku sudah di dalam, aku di mobil ini. Gimana caranya masuk ke netral? Tunggu sebentar. Aku nggak tahu cara masuk ke netral. Aku nggak tahu caranya. Kesempatannya. Terima kasih. Maaf. Aduh, aku bakal merusak mesinnya. Terima kasih. Maaf. Aku nggak tahu cara pakai Tesla. Aku kenal semua orang di sini karena aku kesini sekali sehari bawa mobil dan aku mau Logan kerja di sini. Sial, wipernya nyala sekarang. Jadi aku buka jendelanya. Hei, kalian buka lowongan? Dia bilang, ya, paruh waktu. Aku bilang, bagus. Dia baru saja berumur 16 tahun dan mereka bilang, sempurna. Aku akan wawancara dia sekarang juga. Jadi Logan lagi kaget sekarang, lagi diwawancara. Dia butuh kerja. Aku memang bayar dia buat bantuin aku, tapi dia nggak cukup sering kerja sama aku. Dia butuh kerjaan beneran. Jadi kayaknya dia baru aja dapat kerjaan. Oke. Jadi ini mungkin cuma kesalahan operator, tapi sekarang baterainya 17%. Dan mobil ini nyala waktu aku isi angin ban. Mobilnya juga nyala waktu aku di dealer Tesla. Aku nggak tahu gimana cara matiin aja. Bisa nggak sih mobilnya dimatiin kalau aku nggak deket kayak aku bisa matiin laptopku? Gimana caranya matiin mobil? Karena mobilnya nyala dan mati otomatis waktu kamu menjauh. Tapi kalau aku nggak pergi dari mobil, gimana cara matiin? Nggak ada tombol power di sini atau apa gitu. Aku nggak tahu caranya. Itu apa? Gimana cara matiin kamu, bro? Oke, sekarang baterainya udah mulai habis. Ini pas banget. Aku lagi bersihin Tesla dan Logan lagi di sana wawancara kerja pertamanya. Aku bangga banget jadi ayahnya. Aku bisa aja jadi bosnya, tapi aku nggak bisa jadi bosnya. Dia butuh orang lain jadi bosnya dulu supaya tahu rasanya punya bos. Menurutku itu membangun karakter. Kamu nggak bisa cuma kerja sama ayahmu dan digaji. Kamu butuh pekerjaan sungguhan. Dan harusnya juga kerjaannya berat buat bosnya dan nggak dibayar mahal. Semua orang harus punya pengalaman itu. Itu membangun karakter. Ini gila. Tesla itu bukan mobil. Ini komputer. Buka bagian depan, buka bagasi. Oh, lihat itu. Aku bisa nutupnya pakai tombol. Buka lagi, buka lagi. Aneh banget. Teknologi itu luar biasa. Dan ini sudah 16 tahun yang lalu. Baiklah, saya suka memulai dengan mobil yang benar-benar bersih. Jadi dasarnya bersih. Jadi interiornya sudah dibersihkan, divakum, kulitnya sudah diberi kondisioner, semuanya sudah selesai. Semua sela-sela juga bersih. Ini warna aslinya, seperti abu-abu metalik grafit itu. Bagasi bersih, semua sela-sela juga bersih. Jadi Logan, ini warna aslinya. Ini warna aslinya di sini. Wah, keren. Dan ini stiker wrappingnya. Kamu bisa lihat perbedaannya di sini. Ya, saya lebih suka yang itu. Tapi itu seperti warna model S yang tradisional. Rasanya setiap model S yang saya lihat di tahun 2015 warnanya seperti itu. Jadi mobilnya sudah bersih. Velgnya tadi kotor banget, tapi sekarang sudah bersih. Semuanya kelihatan bagus. Jelas, kita akan melakukan seperti di setiap video lainnya, koreksi lampu depan. Saya bahkan tidak akan merekamnya, tapi nanti saya akan tunjukkan hasil akhirnya setelah selesai. Lalu, apakah itu menutup sendiri atau harus ditutup sendiri? Dorong saja, dorong sendiri. Nah, begitu. Oke, kita harus menutupnya sendiri. Lalu kita akan mulai cek rem, ban, dan apalagi yang dicek di mobil listrik. Ada ban dan rem. Saya juga nggak tahu. AC-nya berfungsi. Jendelanya juga. Oke, kita sudah kembali di bengkel saya. Logan akan melakukan koreksi lampu depan. Ini Escalade, mobil istri saya. Dia kena ban bocor lagi di ban yang benar-benar baru. Kalau kamu lihat 3 video yang lalu, itu ban baru saja diganti. Sekarang kena bocor lagi. Jadi kita akan tambah pakai plug. Nacho sudah bekerja di Jaguar kita yang harganya $600. Nacho, kirimkan foto-foto sebelum dikerjakan ke saya. Lihat betapa berkeringatnya dia omong-omong. Dia benar-benar kerja keras di sini. Nacho benar-benar kerja keras di mobil ini. Dan saya akan mengunggah foto-foto sebelum dikerjakan karena beginilah hasilnya setelah dikerjakan. Dia sudah mengerjakannya seharian penuh. Dan Nacho, saya tidak mau mewakili kamu. Seberapa parah mobil ini? Itu benar-benar parah. Seluruh mobil penuh dengan sampah, terutama bagian belakang.
Sampahnya ada di bawah kursi, seperti di sela-sela kursi. Ada botol di mana-mana, sampahnya banyak sekali. Dan maksud saya, di sini saya tidak tahu apa isinya, tapi ada air coklat di bawah sana. Dan baunya benar-benar menyengat. Saya sampai mau muntah seperti. Terlalu sering. Oh, buku manual asli pemiliknya ada di sana. Lihat semua buku di sana. Itu keren juga. Ya, saya tahu kamu sudah bekerja keras di yang satu ini. Dan kamu juga bekerja keras di ekspedisi itu. Dan kamu tahu bagaimana kamu melepas semua pelapis itu? Saya rasa kamu sudah cukup ahli melakukannya. Ayo, lihat ini. Saya membeli Tesla Model S. Seluruh mobilnya dilapisi pelapis. Besok saya akan minta kamu mulai mengerjakannya. Waduh, tidak. Saya cuma bercanda. Kita biarkan saja seperti ini. Saya hampir saja bilang, Oh, tidak. tidak, warnanya tetap perak matte. Jadi saya akan menambal ban ini. Dan saya rasa saya harus menambal salah satu ban itu. Jadi kalian lanjutkan saja, dan saya akan terus melakukan ini. Kalian tahu, saya akan memperbaiki semua ini. Baiklah. Jadi Sienna ini sudah menempuh 250.000 mil. Kami mendapatkannya dengan menukar Honda Element. Mobil ini berjalan dengan sangat baik dan AC-nya dingin. Jadi saya tidak tega untuk membuangnya, karena pasti ada orang yang bisa menggunakan mobil ini. Dan sekali lagi, Nacho Ignacio benar-benar luar biasa dalam detailingnya. Ya, tapi itu asalnya dari mana? Apakah itu menggelembung? Iya. Coba lihat apakah kamu bisa melihat asalnya dari mana. Nozzle Pegas. Aku bisa mendengarnya. Oh, jadi ada di sini, jadi ada air di sini, dan berbunyi mendesis. Jadi ingat saja itu ada di sana, dan kita akan menambalnya setelah kamu selesai dengan lampu depan. Mobilnya terlihat keren, lampu depan sudah selesai, mereka terlihat bagus. Dan kami menemukan biang keladinya di sini, yang tampaknya adalah skrup torque yang ukurannya lumayan besar. Jadi kita akan mengeluarkannya dari sana dan menambalnya. Jadi kami menemukan skrupnya, skrup torsi, dan ukurannya cukup besar. Jadi saat kami mencabutnya, ada lubang yang cukup besar. Ini jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya. Jadi saya menggunakan ini untuk membersihkan lubangnya, mengeluarkannya, memutarnya, membersihkan lubang itu. Sekarang kita akan menggunakan tambalan. Cukup cubit ujung tambalan ini dan tarik melalui alat itu, lalu tarik sampai kedua sisinya seimbang, 50% di tiap sisi. Bagus. Sekarang kamu ingin memasukkan itu ke lubang ban. Putar sedikit, kamu hanya perlu memasukkannya lurus saja. Nah, seperti itu. Dorong sampai sekitar 50% masuk ke dalam ban, 50% masih di luar ban. Terus dorong. Bagian tersulit memang saat mendorong ini. Dan setelah setengah jalan masuk, tinggal tarik alatnya keluar. 1 jam kemudian. Ya, aku resmi menyerah. Mobilku yang serba komputer mengalahkanku. Aku harus menderek mobil ini ke dealer Tesla. Karena kalau mobil biasa, bukan mobil yang serba komputer, aku bisa langsung bawa ke bengkel di dekat sini kalau ada masalah. Tapi karena ini mobil listrik, aku harus sewa mobil derek untuk pergi 45 menit ke selatan ke dealer Tesla yang jadwal servisnya sudah penuh 3 minggu ke depan. Jadi aku harus bayar orang buat menderek mobil ini hampir 1 jam perjalanan dan menunggu 3 minggu karena mereka sangat sibuk. Jadi begitu. Sekarang mobilnya sedang dalam perjalanan kembali ke dealer Tesla. Tempat aku berada sekitar 33 mil dari sini.